secara jalur itu kan sudah menjalankan, sudah diproses atau sudah berjalan. Tapi secara MUI ini kan lebih ke agamanya. Gimana melihat agama? Iya betul, karena modus kejahatan yang dilakukan oleh oknum Habib mantan suami saya itu adalah dia dengan mengaku-ngaku seorang Habib mencari mangsa perempuan, menikahi, membuang, kawin buang perempuan dengan mengatasnamakan dia keturunan Nabi. Jadi menurut saya ini sangat berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada preman. Kalau preman mau cari mangsa dia sulit karena dia tidak pakai topeng. Tapi kalau mereka yang mengaku-ngaku sebagai Habib, sebagai cucu Nabi, apalagi menunjukkan seolah dirinya suci dan mulia, ini akan lebih gampang mencari mangsa banyak perempuan. Jadi MUI juga harus bertindak tegas dalam hal ini. Zida Salim dan para ulama datangi MUI untuk laporkan Habib AJ karena diduga melakukan KDRT pada istrinya pada tanggal 29 Juli tahun 2024 tayang di Rasis Entertainment. Sebelumnya, Zida Salim juga sudah lapor polisi tetapi belum ada tindakan sudah 1 tahun. Menurut Zida Salim, Habib AJ sering kawin dan gonta-ganti pasangan. Ya, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar saya karena beberapa waktu lalu, sudah setahun saya melaporkan oknum Habib AJ yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga dugaan kekerasan seksual. Tapi ditindaklanjuti dengan sangat lambat. Jadi ini adalah ikhtiar kami untuk mencari keadilan. Semoga dengan melakukan ikhtiar seperti ini bisa memberikan efek jera kepada oknum-oknum Habib yang mencoba untuk melecehkan dan merendahkan harkat martabat perempuan Indonesia. Diwakili oleh Gus Ivan Musi, Ketua Umumnya Gus Rofi ya. Ada dari PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, diwakili oleh saya Tubagus Bukit Fadil, dan juga sekaligus sebagai Ketua Rubito Basura Banten. Dari divisi wanitanya ada istri saya Ratu Nyai Watbulan, ada dari keluarga Sukapura dan Limbangan Garut, yaitu Kang Syarif Ahmad, dan juga ada dari kalangan public figure, ada Mas Fajar Umbara dan juga Mbak Zida Salim. Nah, alhamdulillah dalam acara kali ini kami hendak bersilaturahim dengan para ulama yang ada dalam Majelis Ulama Indonesia. Nah, langkah silaturahim kami adalah untuk meminta mereka bertindak adil, menyuarakan tentang adanya hal yang diberikan fatwa sesat di Indonesia ini. Di negeri kita ketahui bersama, ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar di mana kita harus menolak kemungkaran. Tapi harus sesuai dengan real hukum yang berlaku dan harus diserahkan dengan ahlinya. Nah, kalau kemungkarannya ada dalam hal tersesat agama, maka ahlinya adalah para ulama yang tergabung dalam MUI. Maka dari itu kami sebagai umat Islam Nusantara yang mencintai ulama-ulama Nusantara, kami melihat adanya kesesatan-kesesatan dari kalangan Habaib Balawi Musaliman yang tidak bisa didiamkan begitu saja. Nah, kalau dulu-dulu sudah ada kriteria yang terlanggar dari satu kriteria saja, itu sudah bisa ditindak. Misalkan dari Jemaat Ahmadiyah maupun Dia Eden, sesatnya satu karena mereka mempercayai ada Nabi Sallallahu Muhammad. Nah, kita beberapa oknum, secara umum banyak oknum, salah satunya sebut nama boleh? Ali kan? Juga melakukan kekerasan seksual kepada Mbak Zida Salim, Habib AJ. Itu hanya salah satunya saja. Karena kita lihat ini ada MUI punya 10 kriteria sesat. Para Habaib Balawi Musaliman ada terkena kita lihat masuk di 5 kriteria sesat. Kriteria pertama itu adalah tidak sesuai dengan rukun Islam. Jadi ada yang mereka ceramah menyatakan cukup dengan berziarah ke makam Al-Faqih Muqaddam saja, tidak perlu naik haji ke Mekah. Itu sesat. Yang kedua, tidak sesuai dengan rukun iman. Mereka menambahkan seakan-akan percaya kepada Habib adalah bagian daripada pokok rukun iman, padahal tidak. Nah, yang ketiga adalah mengkafirkan golongan yang percaya kepada para Habaib, padahal itu tidak merupakan pokok agama. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mereka salah dalam kaidah tafsir, kemudian menyalahgunakan penafsiran mereka dalam surat Al-Ahzab ayat 33, seakan-akan mereka sebagai turunan Rasulullah yang Ahlul Bait yang khusus. Padahal Ahlul Bait khusus hanyalah Imam Ali, Fatimah, Hasan Hussein saja. Bukan salah satu, beberapa semua Habaib Balawi Musliman ada palsu sebagai turunan Nabi, dan mereka banyak melakukan kesesatan. Salah satunya oknum yang menzalimi Mbak Zida. Tapi sama celah mereka banyak mengandung kesesatan sampai dengan 5. Jadi gak cuma satu. Hampir semua Habaib Balawi Musliman secara ilmu nasab tidak terbukti sebagai surat Nabi. Bahkan kami mendorong MUI untuk mengadakan hujah ilmiah antara Rubito Alawiyah dengan Kiai Imadin Usman yang Basu Masail yang sudah meneliti bahwasanya para Habaib Balawi Musliman adalah palsu sebagai surat Nabi. Jadi dia mengancam tidak akan menafkahi saya batin jika saya tidak menyiapkan alat kontrasepsi. Itu, dan bahkan yang lebih parah, dia sempat mengajak melakukan hubungan yang menyimpang. Tapi saya selalu menolak. Kamu tahu agama, kenapa kamu meminta melakukan hubungan yang seperti itu? Saya nggak pernah mau.
Dan yang terakhir, setiap kali mau memberikan saya nafkah batin atau berhubungan suami istri, itu dia selalu memaksa saya menonton film yang tidak pantas. Siapa Imam Bonjol? Semua masih bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakinya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para zuriat Nabi Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua melihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Orang-orang yang masih percaya bahwa mereka turunan Nabi, siap-siap kalian akan ditindas terus oleh mereka.